Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cicet Manajemen. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 DN1 Mata Kuliah Pembelian dan Pergudangan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi pergudangan di dalam PT Softtek Sidoarjo, mulai dari jabatan hingga job desk. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pentingnya struktur organisasi dalam warehouse, kemudian company profile PT Softtek Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi warehouse pada PT Softtek Indonesia. Menurut teman-teman semua, apa sih sebenarnya pentingnya struktur organisasi warehouse pada sebuah departemen di perusahaan? Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggota sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya struktur organisasi dapat membantu mencapai target atau tujuan perusahaan dengan lebih cepat, mampu mengurangi konflik internal yang biasa terjadi dalam perusahaan, serta dapat meningkatkan moral dan juga motivasi karyawan karena ada jenjang karir yang jelas. Selanjutnya kita akan mengulas tentang company profile pada PT Softtek Indonesia. Menurut sejarahnya, PT Softtek Indonesia ini awal mula bernama PT Mozambique pada tahun 1976 dan pada tahun 1981 berubah nama menjadi PT Softtek Indonesia. PT ini awal mula dioperasikan di Jakarta Barat, namun pada tahun 1995 berpindah di Tangerang. Setelah beberapa tahun, bermuncullah beberapa produk baru dari PT ini, dan kemudian di tahun 2012 membuka pabrik baru di Sidoarjo, Jawa Timur. Dimulai sebagai perusahaan tekstil, PT Softtek Indonesia mulai memproduksi pembalut wanita pertama di Indonesia pada tahun 1976. Selama bertahun-tahun, Softtek Indonesia telah mengembangkan produk mereka menjadi 3 kategori, antara lain perawatan bayi, perawatan feminin, dan perawatan dewasa. Berikut ini merek-merek terkenal dari PT Softtek Indonesia, yaitu Sweety, Softtek, Confidence, Happy Nappy, dan Softies. Sebagai pelopor di segmennya dan sekarang menjadi bagian yang terintegrasi dengan melayani jutaan keluarga Indonesia dan dipercaya oleh berbagai generasi. Pada bagian kali ini, kita akan membahas tentang struktur organisasi pergudangan yang ada di PT Softtek Indonesia. Tentunya di jajaran paling atas ada Logistic Manager, kemudian di bawahnya ada Asisten Logistic Manager, kemudian ada Warehouse Supervisor. Selanjutnya, ada beberapa section yang ada di Departemen Warehousing. Yang pertama yaitu ada Admin, Checker, Loader, Picker and Receiver, dan General Service. Mau tahu yang lebih lengkap dan lebih jelas? Yuk saksikan video ini sampai habis. Logistic Manager atau Head of Supply Chain Management memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengimplementasian, dan pengawasan strategi manajemen rantai pasok, mulai arus supply hingga proses distribusi yang berkaitan dengan logistik untuk memaksimalkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Tanggung jawab 1. Merencanakan dan mengimplementasikan strategi manajemen supply chain, mulai arus supply hingga proses distribusi logistik. 2. Memastikan persediaan raw material untuk kebutuhan produksi. 3. Berkoordinasi terkait tanggung jawab, tugas, wewenang, maupun informasi terbaru terkait supply management kepada asisten manajer logistik dan supervisor warehouse atau pergudangan. 4. Mengawasi penanganan supply yang efisien untuk menghindari kerusakan barang dan pemborosan waktu. 5. Bekerja sama dengan finance dan sales untuk menentukan vendors dan distributor terbaik. 6. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan maupun pihak eksternal. Tugas pokok 1. Menganalisis dan mengevaluasi penilaian objektif personil yang telah dinilai oleh asisten manajer logistik dan menyampaikan bila ada yang harus ditindaklanjuti, seperti sebuah teguran maupun sebuah apresiasi. 2. Menentukan estimasi tentang jumlah permintaan barang. 3. Mengawasi jumlah persediaan yang ada di gudang atau stock on hand. 4. Menentukan besarnya pesanan yang harus dilakukan untuk setiap periode pemesanan. Dan yang kelima, menentukan waktu atau periode setiap kali melakukan pemesanan barang.
Adapun skill yang harus dimiliki oleh seorang logistic manager. Yang pertama ada analytical thinking, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis, merencanakan, maupun menindaklanjuti sesuatu. Yang kedua ada communication, baik interpersonal maupun antarpersonal. 3. Managerial, 4. Organizational, dan yang kelima problem solving, karena tentunya sesempurna apapun perusahaan tersebut, masih memungkinkan terjadinya sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Asisten logistik bekerja di pusat pengiriman dan di gudang, di mana mereka membantu mengawasi pengiriman dan penerimaan barang. Asisten logistik juga sering disebut sebagai warehouse clerk. Asisten logistik berurusan dengan pengiriman dan penerimaan stok. Mereka memastikan bahwa semua pengiriman yang diterima akurat dan berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, jabatan ini juga menyimpan pengiriman di gudang dan mengarsipkan dokumen yang diperlukan. Juga menyiapkan dan mengemas pengiriman keluar, memantaunya, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Dengan demikian, ia mengelola inventaris persediaan dan mengisi kembali sesuai kebutuhan. Juga, dia mencatat dan melaporkan kerusakan, tumpahan besar atau major spill, dan kontaminasi kepada logistic manager. Lalu, skill apa aja sih yang harus dipunyai seorang asisten logistic manager? Nah, yang pertama, pengetahuan yang baik tentang proses dan metrik pengiriman. Kedua, kemampuan untuk menangani dan manuver stok rapuh dengan mudah. 3, keterampilan komunikasi, menghafal, dan kerja tim yang kuat. 4, kemampuan organisasi dan investigasi yang baik. 5, mahir dalam manajemen proyek. 6, mampu mengelola stres dan tenang di bawah tekanan. Dan 7, kemampuan problem solving yang efektif. Sebelum kita membahas tugas dan tanggung jawab seorang asisten logistic manager, kita perlu tahu dulu fungsi utama jabatan ini. Asisten logistic manager berfungsi dalam pembuatan perencanaan strategi warehouse finished good division atau divisi pergudangan barang jadi, serta bertanggung jawab terhadap stock accuracy dan ketersediaan barang. Oke, sekarang yuk kita bahas tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, asisten logistic manager bertugas dan bertanggung jawab memastikan actual barang sesuai dengan administrasi, baik secara kuantiti maupun jenis produk. 2. Memastikan prosedur telah dijalankan oleh masing-masing bagian dengan baik dan benar. 3. Menjamin sistem penanganan yang efisien untuk menghindari kerusakan barang serta pemborosan waktu. 4. Memastikan personil yang menggunakan alat bantu seperti forklift, handlift, dan sebagainya dapat mengoperasikan dan memelihara alat tersebut dengan baik dan benar. Setiap jabatan tentunya punya wewenang khusus dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk jabatan ini, wewenang apa aja sih yang dimiliki? Jawabannya yaitu 1. Memberikan penilaian objektif untuk setiap personil yang berada dalam tanggung jawabnya. 2. Memberikan teguran ataupun peringatan kepada personil yang berada dalam tanggung jawabnya bila melanggar prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan gudang jadi. Dan yang keempat, menjaga serta memonitoring kesehatan dan keselamatan kerja para personil gudang jadi. Warehouse Supervisor, fungsi utama jabatan tersebut adalah sebagai pengelola dan penanggung jawab seluruh aktivitas pergudangan, juga membuat perencanaan strategi Warehouse Finished Good Division, bertanggung jawab terhadap keakuratan stok dan juga ketersediaan barang, serta proses pengiriman. Wewenang yang dimiliki oleh Warehouse Supervisor yang pertama memberikan penilaian objektif untuk setiap personel yang berada dalam tanggung jawabnya. Yang kedua, Supervisor juga berhak untuk memberikan teguran ataupun usulan kepada para staf yang berada dalam tanggung jawabnya. Yang terakhir ada skill. Menjadi seorang warehouse supervisor tidaklah mudah, ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang warehouse supervisor. Skill yang harus dimiliki oleh seorang warehouse supervisor antara lain yaitu: yang pertama skill komunikasi, skill manajemen sumber daya manusia, problem solving, critical thinking, leadership, dan manajemen waktu, serta prioritas. Tugas-tugas pokok yang dimiliki oleh seorang warehouse supervisor: yang pertama menanggung jawab atas catatan administrasi persediaan barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan bongkar muat inventory, bertanggung jawab atas ketepatan laporan gudang, mengatur penempatan barang berdasarkan kelompok di gudang, melakukan perhitungan harian atas fisik barang, melakukan koordinasi dengan para stakeholders tertentu yang memiliki hubungan dengan stok barang, menjamin keamanan barang yang ada di gudang, dan memelihara kelayakan gudang.
Tanggung jawab seorang warehouse supervisor yang pertama, memastikan aktual barang sesuai dengan administrasi, baik secara quantity, quality, maupun jenis produk. Yang kedua, memastikan prosedur telah dijalankan oleh masing-masing bagian dengan baik dan benar. Yang ketiga, terjaminnya sistem penanganan yang efisien untuk menghindari kerusakan barang, serta pemborosan waktu. Yang keempat, memastikan personil yang menggunakan alat bantu seperti forklift, handlift, dan sebagainya dapat mengoperasikan dan memelihara alat tersebut dengan baik dan benar. Yang terakhir, memastikan, mengawasi, dan hingga mengendalikan arus keluar masuknya barang, dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Berikut ini kita bahas tentang Warehouse Administration atau yang sering kita sebut sebagai admin gudang. Merupakan karyawan yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pendokumentasian barang-barang yang ada di gudang. Nah, peran utama pada bidang ini yaitu untuk mencatat arus barang yang masuk maupun keluar dari gudang, serta mengklasifikasikan seluruh barang yang ada di gudang. Adanya admin gudang membuat barang-barang yang ada di gudang akan tercatat secara rapi sehingga bisa menyeimbangkan mana barang yang semestinya ada dan barang yang tidak diperlukan. Nah, dengan adanya admin gudang juga dapat meminimalisir resiko kerugian perusahaan akibat permasalahan stok barang yang rusak, sulit dicari, atau jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pada Warehouse Administration ini. Yang pertama, ada memastikan penerimaan dokumen dari departemen terkait sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, ada memastikan penyimpanan file dokumen sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, ada memastikan pendistribusian dokumen sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu ada melakukan entry data dengan akurasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan fungsi administrasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai administrasi. Contohnya seperti mengecek, mencatat surat penerimaan produk atau barang, memeriksa kondisi stok barang, dan sebagainya. Berikutnya akan kita bahas mengenai apa saja wewenang yang dapat dilakukan oleh Warehouse Administration, antara lain 1. Mengontrol ketersediaan picklist, lalu kedua, memberikan informasi kepada pihak GNT atau Duties and Ticks berkaitan dengan pengiriman barang, lalu yang ketiga ada mengatur dan melakukan panggilan terhadap ekspedisi menggunakan pengeras suara, lalu yang keempat ada menentukan nomor pintu loading untuk diinformasikan ke checker dan loader, lalu yang terakhir ada melaporkan ketidaksesuaian prosedur kepada kepala bagian. Untuk memastikan barang serta kelengkapannya dalam gudang, seorang admin memiliki tanggung jawab penuh dan krusial pada proses operasional gudang lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan pula komunikasi yang baik antara admin gudang dengan personel gudang lainnya. Berikut bisa kita lihat apa saja skill dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang admin gudang. Antara lain, yang pertama ada kemampuan supply chain, manajemen stok barang dan logistik. Lalu yang kedua ada menguasai Microsoft Office dan software lain. Dan yang ketiga ada kemampuan komunikasi yang baik. Lalu yang keempat ada tekun, ulet, cermat, rapi, dan teliti. Dan yang terakhir yaitu teamwork yang baik. Checker. Checker berawal dari kata check yang berarti memeriksa. Fungsi utama dari jabatan ini adalah untuk memastikan pengecekan pengeluaran dan penerimaan barang diproses dengan baik dan benar. Checker bekerja di bawah Departemen Pergudangan di setiap perusahaan atau hotel. Dalam slide ini, kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang checker. Yang pertama, memastikan penerimaan dokumen, picklist atau surat jalan sudah sesuai dengan tujuan pengiriman ekspedisi. Yang kedua, memastikan barang yang dikirim sudah sesuai dengan permintaan picklist. Yang ketiga, memastikan penerimaan barang dari supplier sudah sesuai aktual barang dicek atau diterima. Apabila sudah memiliki tugas dan tanggung jawab, pastinya, seorang checker juga memiliki wewenang. Apa saja wewenangnya? Yang pertama, mengatur pemakaian loading dan unloading yang akan digunakan kepada pihak ekspedisi. Yang kedua, mengatur kegiatan loading dan unloading, serta memberikan instruksi ke pihak bongkar muat barang. Yang ketiga, mengusulkan fasilitas penunjang untuk kelancaran proses loading dan unloading. Setelah mengetahui tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari seorang checker, di slide ini kita akan membahas tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang checker. Yang pertama, teliti. Dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa untuk mengecek keluar masuknya barang.
Yang kedua, kemampuan mengoperasikan komputer. Beberapa tugas dari checker biasanya dibantu seperangkat alat maupun sistem yang terkomputerisasi. Untuk itu, keahlian mengoperasikan komputer terbilang menjadi sebuah keharusan bagi seorang checker. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan. Karena ia akan bekerja dalam tim, juga berhubungan dengan banyak karyawan lain, komunikasi menjadi salah satu aspek penting bagi seorang yang bekerja di checker. Selain itu, ia juga akan secara rutin membuat laporan khusus. Penataan kata dan kalimat yang dituturkan dalam laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi. Yang keempat, yaitu kemampuan dokumentasi. Salah satu tanggung jawab dari seorang checker adalah dokumentasi saat inspeksi dan tes pada produk untuk kebutuhan validasi data, sehingga ia diharuskan untuk memiliki skill yang satu ini. Loader. Loader memiliki fungsi utama jabatan, yaitu memastikan proses loading, unloading sesuai dengan prosedur. Dan adapun tugas-tugas pokok dari loader yaitu 1. Memastikan penerimaan dokumen sudah sesuai dengan tujuan pengirim dan ekspedisi. Yang kedua, memastikan barang yang di-loading sudah sesuai dengan permintaan picklist. Yang ketiga, memastikan pengiriman dan penyimpanan barang sesuai dengan FIFO. Yang keempat yaitu memastikan mengoperasikan dan merawat forklift sudah dijalankan dengan baik dan benar. Setelah itu, loader juga memiliki wewenang. Yang pertama yaitu mengontrol ketersediaan picklist dan ekspedisi. Yang kedua, memberikan saran dan rekomendasi kepada bagian terkait dan atasan yang berhubungan dengan pengiriman barang. Yang ketiga, mengontrol alat bantu forklift. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada atasan untuk melakukan pergantian spare part forklift yang sudah mendekati kerusakan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi loader. Yang pertama yaitu communication. Loader harus menggunakan keterampilan komunikasi tertulis dan verbal untuk menerima dan menyampaikan informasi penting kepada kolega, manajer, atau pengemudi mereka. Yang kedua yaitu physical labor. Loader harus membawa dan memindahkan benda berat setiap hari. Dalam deskripsi pekerjaan, pemberi kerja seringkali menyertakan bobot minimum yang harus dapat diangkat oleh kandidat saat menangani pengiriman. Yang ketiga yaitu basic mathematics. Rumus dan pengukuran membantu loader menentukan apakah mereka memiliki ruang yang tersedia untuk mengirim atau menyimpan produk. Pemuat juga dapat menggunakan konsep geometri dasar untuk memaksimalkan jumlah muatan yang dapat dimuat ke truk atau kontainer pengiriman. Yang keempat yaitu teamwork. Loader bekerja sama dengan rekan kerja mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Tim gudang sering membantu satu sama lain menyelesaikan tugas mereka selain tugas mereka sendiri. Yang kelima yaitu komputer literasi. Banyak perusahaan yang menyimpan sistem pencatatan terkomputerisasi yang digunakan loader untuk memasukkan data pengiriman atau inventaris. Loader juga membutuhkan keterampilan teknis untuk bekerja dengan peralatan bermotor di tempat kerja mereka. Yang keenam yaitu organization. Loader membantu menjaga gudang yang teratur untuk memastikan keamanan dan meningkatkan produktivitas. Beberapa tugas pekerjaan utama mereka termasuk sanitasi rutin, organisasi inventaris, dan kegiatan pemeliharaan lantai. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Pergeseran untuk loader dapat bervariasi dan mereka mungkin perlu melakukan tugas gudang di luar cakupan kas posisinya. Pekerjaan ini mungkin memerlukan shift akhir pekan, malam, dan hari libur. Sementara beberapa perusahaan menawarkan atau mewajibkan harus lembur. Selanjutnya, salah satu jabatan dalam struktur warehousing pada PT Softex Indonesia ialah picker and receiver yang berfungsi untuk mengambil, memeriksa, dan menerima barang pesanan yang telah sesuai dengan tag. Kemudian dalam penyimpanannya harus dipastikan bahwa barang diletakkan sesuai dengan layout dan kategori produk. Sebagai seorang yang menjabat sebagai picker and receiver tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya, yaitu memaksimalkan kapasitas penyimpanan dalam racking, mengatur barang sesuai kategori produk, layout, dan first in first out, memastikan barang yang diterima telah sesuai dengan tag yang berisi quantity, stock keeping unit, part number, dan color tag, melakukan penarikan barang yang telah diperiksa oleh warehouse finish good dan international future standards, melakukan penyimpanan barang dari hasil produksi,
mengoperasikan dan merawat forklift, menjaga kebersihan serta kerapian area gudang agar tidak terjadi kerusakan barang. Kemudian terdapat wewenang yang dimiliki oleh picker and receiver, yaitu mengontrol area kerja, layout dan racking, mengatur penempatan barang sesuai dengan kategorinya, memberikan rekomendasi perbaikan penyimpanan barang dan mengusulkan penggantian spare part forklift, melakukan komunikasi dengan pihak produksi, dan yang terakhir, menegur dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bagian lain. Seorang picker and receiver tentunya harus memiliki suatu skill yang berguna untuk menunjang setiap tugas yang dikerjakannya. Skill tersebut yaitu cermat dan teliti, karena dalam tugasnya dituntut untuk selalu cermat dan teliti agar tidak terjadi sebuah kesalahan fatal. Yang kedua, tingkat kerapian tinggi. Dengan adanya peletakan yang teratur dan sistematis tersebut akan mempermudah proses berikutnya. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam proses pergudangan tentunya diperlukan sebuah kerjasama dengan tim agar dapat mempermudah tiap bagiannya. Yang keempat, kemampuan mengoperasikan komputer. Dalam proses pengecekan barang digunakannya sebuah sistem komputerisasi agar dapat lebih efisien, efektif, dan lengkap. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan job desk General Manager pada struktur warehousing PT Softbank Sidoarjo. General Service. Fungsi utama jabatan ini memastikan kebersihan gudang barang terdapat pada warehouse. Kebersihan pada warehouse itu juga sangat penting karena berpengaruh pada barang yang akan disimpan pada gudang PT Softbank itu sendiri. Kebersihan dari warehouse atau tempat penyimpanan barang merupakan salah satu indikator efektivitas dari gudang penyimpanan perusahaan. Sebuah gudang penyimpanan yang kotor akan membuat area kerja dari para pekerja gudang menjadi berbahaya bagi para pekerja dan produk itu sendiri. Tanggung jawab utama dari seorang general service yaitu yang pertama, memastikan seluruh kebersihan, kerapihan sudah dijalankan dengan baik dan benar. Yang kedua, memastikan menggunakan dan menjaga alat yang digunakan dengan benar. Yang ketiga, melakukan fungsi general service yang terlampir dengan fungsi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, melakukan pergantian repack produk yang rusak kemasan. General service juga memiliki wewenang pada tugasnya di warehouse, yaitu mengontrol kebersihan area kerja gudang jati, menegur dan melaporkan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal kepada atasan. Untuk skill yang harus dimiliki oleh general service pada warehouse, yang pertama adalah cermat dan teliti, bekerja keras, mampu bekerja dalam sebuah tim, memiliki tingkat kerapian yang tinggi, dan yang terakhir, mampu mengkoordinasi staf lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok 1 DN1 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga. Apabila ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, langsung saja di kolom komentar di bawah ini. Thank you for watching. Have a nice day everyone.